Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlina Sari SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Lombok Timur. Hari ini akan melakukan aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Di samping saya sudah ada Ibu Yuni, guru kelas 6 dari Sekolah SDIT Nurul Fikrisol. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita melakukan supervisi akademik, kita akan melakukan dulu pra-observasi Bu Yuni ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan tujuan dari supervisi ini ya Bu Yuni, bahwa untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah Ibu Yuni lakukan di kelas. Kemudian kenapa hari ini kita harus melakukan diskusi pra-observasi agar Ibu Yuni lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada anak-anak di kelas ini. Oke, ada beberapa pertanyaan nih yang bisa saya sampaikan Ibu Yuni ini. Yang pertama, tentunya ya sebelum melakukan pembelajaran di kelas, tentunya kita sudah menyiapkan pembelajaran atau rencana pembelajaran. Nah, di rencana pembelajaran Ibu Yuni, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Yuni capai? Makasih ya Guru Lin. Jadi kebetulan besok anak-anak akan belajar bahasa Indonesia, yaitu wawancara. Tujuan pembelajarannya ini adalah bagaimana supaya anak-anak di kelas bisa atau cakap dalam kemampuan komunikasi, khususnya berbicara. Oke, jadi lebih ditekankan pada kemampuan mereka untuk berbicara karena materinya adalah wawancara ya. Yang kedua, area pengembangan apa yang ingin Ibu Yuni kembangkan di dalam pembelajaran ini? Oke. Untuk area pengembangan di sini kita akan fokus pada keterampilan. Karena di sini untuk aspek komunikasi itu sendiri kan ada 4 nih ya Guru Lin ya. Ada komunikasi. Di komunikasi maksudnya ada berbicara, menulis, membaca, sama mendengarkan. Jadi di sini kita akan fokusnya pada area pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan, karena ada timbal balik di sini. Berbicara dan mendengarkan. Ya luar biasa sekali ya area yang ingin dikembangkan. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran yang ingin Ibu Yuni kembangkan, yaitu baik berupa strategi, model, atau pendekatannya seperti apa ini? Oke, makasih Bu Rulin. Jadi untuk rancangan kegiatan pembelajaran kita yang besok ini, saya mungkin langsung jelaskan langkah-langkahnya secara singkat. Jadi yang pertama tentu anak-anak akan kita kenalkan dulu nih, karena masih banyak juga anak-anak kita ternyata yang belum tahu apa sih wawancara itu, jurnalis itu apa, ya kan? Jadi kita akan kenalkan itu apa masing-masing. Lalu yang kedua kita akan perkenalkan anak-anak tujuan mereka belajar itu apa. Nanti kita akan jelaskan, oh iya tujuannya untuk melatih kemampuan dalam berbicara. Jadi setelah anak-anak tahu arahnya kemana, maka tentu mereka akan semangat untuk mengikuti rangkaian pembelajaran berikutnya. Oke, luar biasa sekali Bu Yuni. Nah, sekarang ini media apa yang akan Ibu Yuni gunakan untuk pembelajaran ini? Yang akan Ibu Yuni lakukan ini? Oke, untuk medianya nanti kita akan menggunakan role model, karena di situ anak-anak akan langsung praktek mewawancarai, nanti juga ada yang menjadi narasumber dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira kapan ada jadwalnya nih Bu Yuni untuk melakukan pembelajaran bahasa Indonesia ini? Oke, karena di sini kita sudah membuat modul ajarnya sudah jadi, semuanya sudah rapi. Di situ pembelajaran akan dilaksanakan besok hari Kamis. Saya sudah tidak sabar ini menunggu hari besok untuk melihat bagaimana eksekusi Bu Yuni di dalam kelas, bagaimana pembelajarannya berjalan. Saya sudah menunggu dari sekarang ini. Oke, setelah melakukan observasi ini ya Ibu Yuni, kita akan melakukan wawancara atau diskusi pasca observasi. Jadi mohon kesediaan waktunya lagi Bu Yuni ya. Oke, dan semoga besok kegiatan pembelajarannya berjalan lancar sesuai dengan harapannya Ibu Yuni dan menarik juga buat anak-anak. Dan demikian, terima kasih atas waktunya Ibu Yuni hari ini.
Demikian wawancara atau diskusi pra-observasi. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk irama delapan. Minta tolong kelompoknya aja di sini soalnya biar lebih luas tempatnya. Oke, semua melepas HP, tidak ada yang pegang. Inan, masih pegang HP? Oke, semuanya lepas HP-nya, tidak ada yang pegang apapun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka pelajaran kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pasti bisa. Yes, Allahu Akbar. Kelompok yang paling tertib ada 2 kelompok ini yang sudah tertib. Saya akan mengajarkan beberapa hal. Jangan ada yang komen ya, karena kita akan jelaskan nanti. Oke? Masih ingat cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir? Jangan ada yang komen ya dulu ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang wawancara, ya kan? Oh ya. Kemarin Ustazah sudah mendengarkan apa itu wawancara. Kira-kira tujuannya apa kemarin? Supaya kita bagaimana? Angkat tangan siapa yang bisa? Wawancara. Untuk apa kita belajar wawancara? Oke, Saula, supaya biar tidak belibet saat berbicara. Ada yang sepakat dengan Saula? Sepakat ya? Sepakat ya? Mantap, Saula. Siapa lagi yang kedua? Oke, Aca. Supaya kita punya keterampilan berbicara. Mantap juga. Satu lagi, oke Dira. Latih mental supaya nggak malu-maluin waktu ngomong. Jangan kira ngomong itu nggak punya teknik, ya kan? Kita berbicara sama orang yang berumur segini, ada ilmunya, oke? Dalam wawancara, berarti nanti kita akan diajar bagaimana caranya berbicara bersama orang, terutama orang yang belum kita kenal. Dan Ustazah akan membagi, sudah dibagi berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok. Oke. Sekarang silahkan berdiskusi bersama teman-temannya. Siapa yang bertugas menjadi narasumber, menjadi jurnalis, menjadi kameramen. Jadi kelompok yang paling kompak berdiskusinya, nanti Ustazah akan berikan poin tambahan. Silakan Ustazah kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan siapa yang bertugas menjadi narasumber, jurnalis, kameramennya. Silakan Ustazah kasih waktu 5 menit. Jurnalis Oke, sekarang untuk membantu boleh membuka HP untuk mencari topik wawancara yang keren. Kira-kira ada siapa? Bisa dibuka HP-nya, dicari di situ. Boleh di googling, silakan. Cari topik yang paling mantap yang bisa dijadikan bahan wawancara. Ya, kan? Nyari topik atau
Boleh, silakan. Terima kasih Ustazah. Iya. Pokoknya yang mencari informasi itu kan berhak. Oke, sekarang Ustazah akan minta satu kelompok, yaitu kelompoknya Falda, Cia sama Anu, boleh maju ke depan. Satu orang bawa HP, yaitu Cia. Boleh, silakan. Oke, hari ini yang menjadi narasumbernya, silakan perhatikan temennya di depan soalnya semua. Narasumbernya itu adalah Falda. Dan Anu akan menjadi jurnalis, sementara Cia akan menjadi kameramennya. Oke, Anu bisa tanya apa saja ke Falda ya. Bebas tentang apa saja. Bohongan. Ya. Oke, silakan. Anu bisa menanyakan apa saja ke Falda. Silakan. Oke, Anu kan bisa memperagakan menggunakan mic, ya kan? Bisa pakai ini. Terus Anu juga bisa menuliskan hasil wawancara menggunakan ini. Oke, udah silakan. Kameramen 3, 2, 1. Terus satu pertanyaan lagi. Cukup. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Oke, boleh kembali kelompoknya. Anu bisa ditaruh di meja satu. Oke, jadi seperti itu ya cara kita melakukan wawancara. Ya, selanjutnya sekarang bisa melakukan wawancara bersama teman kelompoknya. Silakan. Ada yang menjadi narasumber, ada yang menjadi kameramen, betul, dan ada yang menjadi jurnalis. Oke, udah ya, cukup ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tadi kita sudah praktik wawancara dan Ustazah sudah melihat hasilnya keren-keren, termasuk video-video itu. Kita lihat videonya saja. Artinya kasih saja. Oke, nah di sini kelompok Aca sudah membuat video wawancaranya keren banget. Jadi di situ jelas direkam bagaimana cara jurnalisnya bertanya, bagaimana cara narasumbernya menjelaskan, mantap nih. Jadi rata-rata semua yang di sini kelompoknya membuat video wawancaranya keren-keren. Tepuk tangan dong buat semua. Oke, sekarang Ustazah pengen tahu nih, setelah kita melakukan wawancara, kira-kira apa manfaat yang Nada dapatkan dari kegiatan belajar ini terkait dengan manfaat wawancara, terutama berbicara. Misalnya nih, Ustazah, sebelumnya kan saya agak kurang lancar nih ngomong, tapi setelah tadi praktik itu saya tadi lancar ngomong ya. Ayo, siapa yang berani? Ustazah akan kasih poinnya. Yang berani berbicara nih, menyampaikan manfaat belajar wawancara. Silakan. Oke, Cia. Gimana Cia? Manfaat yang Cia rasakan, yang Cia dapatkan setelah belajar tentang wawancara. Ya, Soleha? Tidak malu-malu dalam berbicara. Betul sekali, betul? Ada yang sama dengan Cia? Angkat tangan. Oh, betul sekali. Oke, silakan turunkan tangan. Jawaban yang kedua apa? Saya. Ini terus Soleha. Silakan. Apa manfaat yang Najwa rasakan, yang Najwa temukan dalam pelajaran ini?
praktek ini kayak gimana Najwa? Oke, kata Najwa dia awalnya malu-malu, tapi sekarang dia jadi lebih berani. Ada yang sama katanya? Ada juga. Kalau lebih, oke silakan turunkan tangan. Jadi seperti itu ya, kita jadi berani berbicara, nggak malu-malu, tidak lagi ragu. Oke, siap sekarang mempraktikannya di rumah? Siap. Kalau ada kegiatan-kegiatan, nggak malu-malu lagi ya. Oke? Oke, karena waktu sudah habis, sekarang kita tutup pelajaran kita dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah bisa. Yes, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sampai pada tahap pasca observasi. Masih bersama saya ada Ibu Yuni, guru kelas 6 Anissa yang akan saya wawancarai setelah tadi melakukan observasi di kelas beliau. Oke, Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ya saya sudah melakukan observasi di kelasnya Ibu Yuni dan saya ingin menanyakan beberapa hal nih. Oke. Yang pertama adalah perasaan Bu Yuni tadi ketika saya melakukan observasi di kelasnya Bu Yuni saat Bu Yuni sedang mengajar. Makasih ya Ibu Lina. Jadi perasaan saya saat diobservasi ya. Awalnya tadi ketika Ibu Lina memberikan kabar kalau hari ini akan melakukan observasi itu ada rasa was-was juga ya, karena proses belajar kita akan dilihat oleh rekan kerja begitu. Tetapi alhamdulillah setelah proses pembelajaran berlangsung, anak-anak bisa terlibat dengan sempurna begitu. Kehadiran Ibu Lina di kelas sebagai observator itu lebih menjadi motivator saya gitu dalam melaksanakan pembelajaran. Wah, luar biasa sekali Bu Yuni. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, bisa Bu Yuni ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu Yuni lakukan di dalam kelas? Oke. Untuk area pengembangan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang kemarin kita bicarakan ya Bu Lina ya. Jadi area pengembangan kita hari ini fokusnya ke keterampilan berkomunikasi, khususnya berbicara dan mendengarkan. Gitu. Dan menurut Ibu Yuni sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan yang sudah Ibu Yuni lakukan? Oke. Awalnya saya berpikir bahwa pembelajaran dengan tema wawancara ini bisa mencapai area pengembangan komunikasi itu sekitar 50%. Tetapi karena tadi Bu Lina juga melihat bagaimana antusiasme anak-anak dalam berbicara, praktik, bertanya, berdiskusi, saya rasa hari ini kita bisa mencapai 70%. Insya Allah luar biasa ya peningkatannya sekitar 20%. Nah, apakah tadi Ibu Yuni mengalami kendala ketika melakukan pembelajaran di kelas? Ada. Ya, Terutama bagi anak-anak kita yang tidak terbiasa. Jadi memang ini PR besar kita. Ketika anak-anak yang sudah terbiasa dengan anak yang belum biasa kita sandingkan begitu, itu cukup memakan waktu juga. Saling tunggu, saling menunggu, keluar suara dan lain sebagainya itu cukup memakan waktu. Kira-kira itu penyebabnya apa ya Bu Yuni? Kembali aja ke guru ya, kembali ke guru, ke diri saya sendiri sebagai pendidik. Kayaknya di sini saya kurang fokus pada konsep pembelajaran yang berinisiasi. Anak-anak harusnya memang benar kita perhatikan setiap bakat, potensi yang mereka miliki, dan itu belum pada pembelajaran. Oh, belum terlihat ya. Oke, luar biasa Ibu Yuni. Tadi saya pun saat melakukan observasi ya sudah melihat bagaimana kelas Bu Yuni begitu hidup, tapi juga anaknya tetap tertib ya. Mereka sudah mau berbicara di depan, sudah berani mengungkapkan pendapat, menjawab pertanyaan, itu sudah luar biasa sekali Bu Yuni ya. Saya doakan semoga pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Ibu Yuni sebutkan tadi. Dan ini kita akan melakukan supervisi lagi kira-kira kapan nih Bu Yuni bisa?
dengan senang hati. Silahkan Ibu Lina nanti bisa hubungi karena anak-anak sudah oke sepertinya ya. Iya. Sudah siap. Bisa dikunjungi kami kapan saja insya Allah. Berarti siap kapan saja Bu Yuni Insya ya? Allah siap. Luar biasa. Berarti 2 minggu lagi bisa Bu Yuni? Silahkan dengan senang Oke, hati. 2 minggu lagi ya. Boleh. Terima kasih Bu Yuni. Demikian aksi nyata dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Nurlina Sari SPD CGP Angkatan 8 Kabupaten Lombok Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.